Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Firmansyah, mahasiswa teknik mesin jalur RPL dengan nomor induk mahasiswa 25062140112. Di sini saya akan mencoba menjelaskan laporan laporan tugas proyek untuk tugas praktik proses manufaktur dengan judul analisis proses pemotongan dan pengeboran pada plat. Hmm, Kita lanjut ke slide 2. Latar belakang dan tujuan Latar belakang dan tujuan dari praktik ini adalah pemotongan dari pengeboran plat merupakan proses manufaktur dasar di bengkel umum. Komponen hasil proses dapat digunakan sebagai bracket, dudukan baut, atau plat sambungan. Itu salah satu dari tiga dan yang lain contohnya. Tujuan observasi ini yaitu memahami alur kerja, alat bahan, waktu proses, kendala, K3 atau safety, dan saran perbaikan. Fokus analisis yaitu ketelitian ukuran, kualitas lubang, kerapian finishing, dan keselamatan kerja. Kita lanjut ke slide 3. Objek observasi dan data utama. Objeknya yaitu pada plat baja karbon rendah plus minus dengan ketebalan plus minus 5 mm. Bahan dipilih karena mudah dipotong, mudah dibor, cukup kuat untuk komponen sederhana dan mudah diperoleh di bengkel umum. Produk atau alat observasinya yang utama yaitu plat sambungan atau bracket. Prosesnya itu sama ukur, potong, bor, gerindra, dan inspeksi. Mesin mesin utama untuk proses pengerjaan objek yaitu gerinda potong dan mesin borduduk. Waktu total untuk pengerjaan plus minus 95 menit per komponen sederhana. Kendala utama yaitu presisi pada lubang, tepi benda kerja yang tajam, serta area kerja, baik mungkin bisa jadi terdapat area sempit atau yang tidak memudahkan dalam proses pengerjaan. Kita lanjut ke slide 4. Ini alur proses manufaktur. Yang pertama yaitu persiapan, sekitar 5 menit. Lanjut kita ke pengukuran, kurang lebih 15 menit. Lanjut ke penitikan atau penandaan, 5 menit. Eh, Tahap keempat ini yaitu mulai diproses pemotongan, itu estimasi sekitar 20 menit. Lalu ke proses utama juga, itu pengeboran, sekitar 25 menit. Lanjut kita ke finishing, 15 menit. Dan inspeksi selepas finishing, yaitu sekitar 10 menit. Di tahap inspeksi kita lakukan untuk menentukan kualitas maupun safety dari hasil yang telah kita lakukan pada objek observasi. Tahap paling kritis yaitu pengeboran, dikarenakan benda kerja harus dijepit kuat, titik lubang di titik, yaitu penandaannya harus jelas, dan putaran bor disesuaikan dengan material. Lanjut ke slide 5. Temuan permasalahan pada objek observasi, yang pertama garis potong kurang lurus. Bisa jadi itu penandaan kurang jelas atau benda kerja tidak dijepit, jadi dapat pergeseran saat penandaan. Lubang tidak tepat posisi, tanpa penintikan, mata bor tumpul, atau plat bergeser. Tepi plat tajam, deburring belum merata setelah pemotongan. Mata bor cepat panas, putaran kurang sesuai, dan pendinginan kurang. Saya lanjut ke slide 6. Di slide 6 ini analisis K3 atau safety pada saat proses pengerjaan. Gunakan kacamata atau pensil untuk melindungi dari percikan dan serpihan logam. Jepit benda kerja dengan ragum atau klem sebelum pengeboran. Ini untuk memastikan benda kerja kita itu benar-benar terikat kuat pada antara benda kerja dengan plat atau dudukan untuk pada saat melaksanakan pengeboran. Gunakan sarung tangan saat memindahkan plat, bukan saat tangan dekat bagian berputar. Ya, gunakan sarung tangan maksudnya itu kita kan ada proses pemotongan ini. Jika pemotongan tidak rata, maka terdapat tepi-tepian yang tajam. Jika tidak menggunakan sarung tangan dapat melukai tangan.
Rapikan kabel, sisa potongan, dan serpihan logam agar area kerja aman. Ya, ini juga setelah finishing, setelah inspeksi, kita rapikan kabel yang berhubungan dengan listrik tentunya, agar terhindar dari korsleting. Sisa potongan, tentunya terdapat sisa potongan yang tajam, juga dapat melukai jika terdapat hal-hal yang tidak kita inginkan. Serpihan logam, kan ada juga yang berbentuk serpihan halus, bisa dapat, jika terkena mata, dapat berbahaya juga tentunya, karena ini logam. Risiko utama yaitu percikan gerinda, benda kerja berputar tepi tajam, debu logam, dan kebisingan. Nah, jika kebisingan ini kita dapat menggunakan earplug ya, jika pada saat pengeboran atau pemotongan, jika dirasa tingkat kebisingan di atas 85 desibel, maka perlu kita tambahan menggunakan selain pensil yaitu earplug untuk melindungi telinga kita dari kebisingan yang di ambang batas yaitu 85 desibel. Kita lanjut ke slide 7. Saran dan perbaikan, saran perbaikan dan kesimpulan. Gunakan mal atau pola untuk ukuran yang berulang dan dilakukan pengecekan silang. Lakukan penyuntikan sebelum pengeboran dan mulai dengan mata bor kecil. Ini untuk memudahkan kita juga nanti setelah kita lakukan penyuntikan atau penandaan yang telah sesuai yang kita inginkan, maka kita perlu mulai dengan bor yang lebih kecil. Jika diameter bor kita perlu yang besar, kita perlu mata bor yang dari kecil dahulu agar memudahkan ini untuk dalam pengeboran. Karena jika kita menggunakan mata bor yang besar langsung itu dapat eh, kerusakan pada material, bisa dapat menyebabkan kerusakan pada material, benda kerja yang bergeser akibat gesekan antara mata bor yang besar dan benda kerja. Tambahkan tahapan deduring untuk menghilangkan tepi tajam sesuai putaran bor dan menggunakan pendingin atau pelumas tutupnya. Ini perlu juga kita gunakan pendingin atau pelumas tutupnya jika ini kan kontak langsung antara mata bor yang bermaterial besi atau benda padat juga atau baja, atau ada juga yang material-material yang lain berbenturan dengan besi atau benda kerja, jadi keras sama keras dapat menimbulkan percikan api. Jika diperlukan pendingin atau pelumas, maka akan boleh kita tambahkan saat proses pengerjaan. Terapkan 5R agar area kerja lebih aman dan waktu proses lebih singkat. Kesimpulan dari analisis ini yaitu kualitas proses ditentukan oleh ketelitian pengukuran, stabilitas penjepitan, kondisi alat potong, dan disiplin ketiga yaitu safety tentunya. Ini yang paling utama jika ingin melakukan suatu pekerjaan. Yang pertama kita juga perlu inspeksi untuk alat-alat yang kita gunakan, seperti kita kan banyak menggunakan ini semisal eh, alat-alat yang komponen listrik ya, maka perlu dilakukan inspeksi juga pada kabelnya tentunya untuk menghindari korsleting pada saat proses pengerjaan. Dan tentunya alat-alat pendukung atau APD, alat pelindung diri yang perlu kita siapkan tentunya face shield, helmet jika diperlukan, sarung tangan, earplug jika diperlukan, jika tingkat kebisingan di atas 85 desibel, bila perlu kita menggunakan coverall karena itu dapat percikan api maupun serpihan-serpihan material akibat gesekan atau pengeboran atau pada saat pemotongan menggunakan gerinda. Serta jauhkan juga di lingkungan area kerja kita dari misal ada gas, kebocoran gas, atau segala macam yang dapat menimbulkan kebakaran, dikarenakan di sini terdapat proses percikan api, tentunya potensi percikan api, sehingga jika ada gas atau komponen yang mudah terbakar dapat menyebabkan kebakaran dan ini. Maka dari itu dengan masuk disiplin ketiga ini safety yang paling utama dalam suatu proses penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.